Resiko terbesar di usaha rental mobil, menurut gua itu ada 4. Apa aja? Yuk kita simak langsung aja. Yang pertama adalah resiko mobil digadai atau dijual oleh customer yang sewa. Itu kan gila ya. Jadi customer datang, cek data, DP, ambil mobilnya, pelunasan, bawa mobilnya sampai ke suatu tempat, dijual itu mobilnya atau digadaikan, dijadikan jaminan hutang. Itu di Osborne sendiri sudah beberapa kali terjadi dan alhamdulillahnya mobil selalu bisa kembali ke kita dengan berbagai macam jurus kungfu dan taktik yang kita lakukan agar mobil itu bisa kembali lagi ke kita. Karena ketika kita sedang mengurus mobilnya, itu seringkali mobilnya bukan di tangan yang sewa, tapi sudah di tangan orang yang beli atau orang yang menerima gadainya. Dan itu butuhkan skill set yang berbeda ya, dengan kecuali sama customer ya, akadnya jelas gitu, wah kita sewa. Sedangkan sama si yang megang, itu kan misalkan penerima gadai atau yang beli mobil, itu mereka seringkali juga merasa sebagai korban. Mereka merasa sebagai korban, kenapa? Oh gua udah minjemin orang ini uang, oh gua udah beli ini mobilnya nih, seharga 50 juta let's say, tapi kenapa tiba-tiba ditarik gitu. Mereka merasa dirinya sebagai korban juga, anehnya seperti itu. Padahal secara hukum sudah jelas, itu mereka bisa kena pasal 480 KUHP atas dasar penadahan karena memegang barang yang atas kejahatan ya. Dalam konteks ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh si penyewa. Mereka juga bisa kena pidana juga nih si yang megang mobil. Ya bagaimana kita negosiasinya agar mobil itu bisa kembali ke Osborne. Yang kedua adalah resiko mobil crash parah. Layaknya bisnis transportasi lainnya, mobil itu juga bisa tabrakan hancur. Alhamdulillah Osborne nggak pernah mengalami hal itu, tapi beberapa teman kita ada yang mobilnya bener-bener hancur gitu. Dari depan sampai belakang. Yang parah itu sampai ada yang meninggal si customer ya gitu. Dan itu udah repotnya luar biasa gitu. Kita harus ngurus berbagai macam hal kalau seandainya terjadi seperti itu gitu. Ya yang jelas mobil harus terlindungi asuransi gitu. Dan kita juga mempunyai dana cadangan yang cukup agar mobil itu masih bisa terbayar, mungkin yang masih cicilan dan juga maintenance-nya. Jangan sampai karena ada satu kecelakaan besar, satu perusahaan megap-megap. Yang ketiga itu adalah resiko mobil dipakai untuk kejahatan gitu ya. Jadi mobil itu dipakai untuk nganter narkoba atau untuk merampok minimarket atau digunakan untuk menculik orang. Itu berbagai jenis kejahatan bisa dilakukan dengan menggunakan mobil sewaan. Dan itu ketika terjadi otomatis mobil akan menjadi barang bukti di persidangan. Dan itu butuh waktu, butuh proses, butuh tenaga, butuh biaya juga untuk mengurus ya mobil tersebut agar bisa keluar. Biasanya diurus untuk pinjam barang bukti gitu, pinjam BB. Jadi ketika dibutuhkan sewaktu-waktu persidangan kita harus bisa menghadirkan kembali mobilnya. Tapi di lain waktu selain itu kita bisa pinjam mobilnya untuk dipakai kegiatan usaha lagi. Jadi juga repot banget ya kalau sampai mobil digunakan untuk kejahatan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah masalah invoice yang gagal bayar ya. Kalau masalah tagihan nih, ini nggak hanya di urusan rental mobil aja, tapi di usaha-usaha lainnya yang juga menerapkan sistem tempo. Tentunya ada resiko gagal bayar. Bagaimana pengaturan kita, manajemen kita agar tingkat gagal bayar itu bisa ditekan gitu. Jangan sampai kita punya banyak banget invoice, bayarnya tempo semua, terus gagal semua. Waduh, itu megap-megap itu perusahaan ya, cash flow-nya berantakan. Jadi itulah 4 resiko terbesar yang dihadapi oleh perusahaan rental mobil. Kita ulangi ya, dari mobil digadai dijual putus, kemudian terjadi kecelakaan yang hebat. Yang ketiga adalah mobil dipakai untuk kejahatan. Dan yang keempat adalah invoice yang gagal bayar. Sekian itu adalah resiko-resiko yang bisa terjadi di rental mobil. Dan ada berbagai cara untuk mengatasinya. Silahkan tonton video-video kita yang lainnya agar kamu semakin paham untuk bisa menjalankan usaha rental mobil. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!